Tingkat kecerdasan seringkali dikaitkan dengan tingkat keberhasilan seseorang. Itu sebabnya kita semua pergi sekolah kan, untuk menjamin masa depan kita. Tapi kenyataannya banyak orang cerdas yang pada akhirnya nggak berhasil dalam hidupnya. Sementara ada orang yang dinilai kurang cerdas ternyata bisa sangat berhasil dalam hidupnya. Penjelasan umumnya adalah karena cerdas itu bukan cuma IQ, tapi ada EQ dan beragam QQ lainnya. Namun demikian, Steve Jobs ternyata punya definisi sendiri yang berbeda akan makna kata cerdas. Definisi itu jugalah yang membuat Steve Jobs jadi seorang jenius era modern yang berhasil membangun perusahaan paling bernilai sepanjang sejarah. Nah, seperti apa sih definisi cerdas menurut Steve Jobs dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Dalam sebuah interview, Steve mengungkapkan pandangannya tentang karakteristik orang cerdas. Yang menarik adalah tidak ada satupun dia menyebut kata-kata kemampuan berpikir out of the box atau dedikasi luar biasa. Melainkan dia berkata, mereka yang cerdas memiliki kemampuan untuk zoom out. Seperti berada dalam sebuah kota dan Anda dapat melihat semuanya karena Anda berdiri di atas gedung berlantai 80 yang terletak di tengah-tengah kota. Dan di saat orang lain mencoba mencari cara untuk pergi dari titik A ke titik B dengan cara membaca peta kecil di tangan mereka, Anda sudah bisa melihat jalannya secara jelas dan lengkap di depan Anda. Karena Anda bisa melihat semuanya. Karena itulah menurut Steve, orang cerdas mampu membuat koneksi yang bagi mereka itu tampak jelas, tapi tampak membingungkan bagi orang lain. Kenapa? Karena mereka telah mengembangkan keterampilan zoom out tadi. Sehingga mereka mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang gambaran besarnya. Ini tentu saja kedengarannya bagus dan kita semua saya yakin setuju ya bahwa untuk mengubah dunia kita perlu melihat dengan jelas dan lengkap atas dunia yang kita ingin ubah. Tapi gimana cara melakukannya? Bagaimana Anda bisa jadi orang yang dianggap Steve sebagai orang yang cerdas itu? Ternyata jawabannya berhubungan erat dengan memiliki pengalaman hidup yang unik. Kata Steve, jika Anda memiliki kumpulan pengalaman yang sama seperti orang lain, maka kemungkinan Anda akan membuat koneksi yang sama dengan orang lain. Sehingga Anda tidak akan jadi inovatif. Maka mungkin Anda perlu untuk pergi ke Paris dan menjadi penyair di sana selama beberapa tahun. Atau Anda mungkin pergi ke negara dunia ketiga. Saya sangat menyarankannya. Gitu kata Steve. Masuk akal juga sih. Sebuah studi tahun 2015 oleh Christian Neep dan Hannes Zecher menyimpulkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman adalah prediktor terbaik untuk tingginya kinerja seseorang ketika berada dalam situasi pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Studi tersebut juga menemukan bahwa interaksi sosial yang lebih luas akan sangat membantu. Hal itu tentu saja sesuai ya dengan apa-apa yang sering dikatakan oleh Jobs. Bahwa orang yang terbuka terhadap pengalaman baru dan interaksi sosial akan mencari situasi yang paling menarik dan gak standar dalam hidup mereka. Dan sebagai hasilnya, mereka mendapatkan kekayaan perspektif yang gak ternilai tentu saja. Hal itu juga membantu menjelaskan kenapa begitu banyak pengusaha sukses rajin membaca. Seperti Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, semua adalah pembaca tulen buku. Ya. Dan buku adalah cara termudah bagi seorang introvert untuk mengumpulkan wawasan unik yang membentuk pandangan dunia mereka sendiri. Melalui buku-buku itu, mereka memperluas cakrawala mental mereka. Jadi masuk akal jika seseorang membaca 100 buku bisnis klasik, kemudian akhirnya dia bisa melihat pergerakan tren sehingga mampu menangkap peluang sebelum orang lain. Tentu saja buku perlu dilengkapi dengan pengalaman yang beragam. Banyak yang bisa kita pelajari dari pengalaman berteman dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda dari kita. Juga dari situasi, dari lingkungan yang nggak biasa kita hadapi. Semasa kuliah, Steve Jobs itu berkelana ke India untuk mempelajari Zen dan filosofi Timur. Yang mana itu kemudian mempengaruhi desain dari semua produk-produk Apple hingga hari ini. Steve pernah berkata, kreativitas itu hanyalah menghubungkan titik-titik. Nah, yang membedakan Steve Jobs dengan kebanyakan orang adalah ia memiliki titik-titik dengan jumlah yang sangat banyak dengan bentuk yang beraneka ragam.
Maka wajar ketika ia hubungan titik-titik itu, maka hasilnya adalah sebuah mahakarya inovasi yang mengubah dunia. Simpulannya, jika Anda ingin jadi orang cerdas seperti yang dimaksud oleh Steve Jobs, maka perbanyak keluar dari kelompok pergaulan Anda. Temui dan gapailah orang-orang yang berbeda dari Anda. Dengarkan dan pahami sudut pandang mereka. Perbanyak pengalaman Anda atas hal-hal baru yang gak itu-itu aja. Lihat dunia sekitar Anda secara utuh. Jangan terjebak pada satu sudut pandang yang sempit. Kemudian, sambungkan titik-titik itu secara kreatif dan hasilkan mahakarya inovasi yang dapat mengubah hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih baik. Selamat mencoba. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.